Orang-orang telah mencoba mengarang cerita tentang manusia berpenampilan aneh selama yang kita ingat. Yang lebih aneh lagi, selama bertahun-tahun, orang-orang bahkan mengklaim memiliki bukti tentang humanoid mitos ini. Seperti Gorgades, yang dikatakan sebagai suku yang tinggal di pulau-pulau dekat pantai Atlantik Afrika. Pertama kali orang-orang ini disebutkan dalam berbagai literatur adalah pada abad ke-1. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang para pria suku ini, namun para wanitanya sungguh istimewa. Para wanita dari suku ini dikatakan memiliki rambut di sekujur tubuh mereka. Saat ini, para ilmuwan hampir yakin bahwa orang-orang mungkin telah salah mengira bahwa manusia ini adalah monyet atau kera. Seorang jenderal Kartago mengklaim bahwa dia benar-benar mengunjungi pulau-pulau tersebut pada masa lalu dan menggambarkan orang-orang itu sebagai pelari yang sangat cepat. Hal ini memperkuat gagasan bahwa laporan-laporan ini adalah tentang primata, bukan manusia. Wajar jika kita berasumsi bahwa kera atau monyet akan berlari setelah melihat manusia untuk pertama kalinya, bukan? Lokasi Gorgades dan pulau-pulau asli mereka tidak pasti dan telah dijelaskan dengan berbagai cara oleh para penulis dari waktu ke waktu. Pliny the Elder, seorang cendekiawan Romawi dari abad ke-1, menulis tentang suku aneh lainnya. Orang-orang ini disebut Astomi. Mirip dengan suku Gorgades, mereka dikatakan sebagai orang-orang berbulu yang tinggal di bagian hulu Sungai Gangga, dekat perbatasan India Utara saat ini. Namun, bukan penampilan mereka yang membuat mereka aneh. Pliny menulis bahwa makhluk-makhluk ini tidak makan dan minum sama sekali. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak memiliki mulut. Mereka mendapatkan makanan dari mengendus aroma tanaman dan apel. Aroma yang kuat juga bisa sangat berbahaya bagi mereka. Mengenai bentuk tubuh mereka secara keseluruhan, mereka dikatakan kurus dan bertulang. Sebagian besar karena mereka tidak mengkonsumsi makanan. Sulit untuk mempercayai bahwa orang-orang ini pernah ada. Tapi mungkin ada beberapa fakta sejarah yang mendukung perilaku mengendus-endus yang misterius ini. Beberapa ahli percaya bahwa suku-suku yang berada di dekat pegunungan Himalaya membawa buah-buahan dan sayuran yang harum dalam perjalanan mereka. Hal ini dikarenakan mencium sesuatu yang harum dapat membantu mengatasi mabuk ketinggian. Pada masa lalu, para pelancong mengira bahwa rasa mual disebabkan oleh angin buruk dan mencoba mengatasinya dengan mencium bau bawang bombay, apel kering, aprikot, dan bawang putih. Pliny the Elder tampaknya sangat senang menulis tentang spesies aneh yang mirip manusia. Dalam tulisannya, dia juga menyebutkan tentang suku orang tanpa kepala dengan wajah mereka di dada. Mereka juga populer dalam kisah-kisah abad pertengahan dan juga dijuluki mata dada. Mereka dikatakan tinggal di daerah pegunungan dan hutan di Afrika Utara, dikelilingi oleh binatang buas seperti singa, gajah, dan ular. Herodotus, penulis Yunani dari abad ke-5 sebelum Masehi, juga menyebutkan orang-orang ini dalam ceritanya. Namun karena dia dikenal sebagai bapak sejarah dan bapak kebohongan, aku tidak akan terlalu cepat mempercayai ceritanya. Seperti banyak mitos lain seputar makhluk mitos, ada beberapa kebenaran dalam deskripsi ini. Orang-orang yang melakukan perjalanan melintasi gurun seperti suku Tuareg secara tradisional mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka dengan celah-celah pada kain hanya untuk mata dan hidung mereka. Tradisi ini mereka yakini dapat melindungi mereka dari makhluk halus saat melintasi padang pasir. Tidak heran jika pakaian ini mungkin telah menyesatkan para penulis kuno untuk berpikir bahwa orang-orang ini tidak berkepala. Kelompok mitos berikutnya adalah seperti anjing baset yang dimiliki orang-orang. Bukan karena mereka memiliki indera penciuman yang baik atau karena mereka mendengkur di sofa sepanjang hari, tapi karena mereka memiliki telinga yang sangat panjang sehingga bisa menutupi seluruh tubuh mereka di malam hari. Mereka disebut Panoti dan dikatakan sebagai suku bertelinga raksasa dari beberapa pulau dingin yang tidak diketahui. Mereka tidur di dalam telinga mereka yang besar dan beberapa orang mengatakan bahwa telinga mereka bisa membantu mereka untuk terbang. Lalu ada cerita tentang monopod yang aneh. Kamu mungkin sudah bisa menebak seperti apa bentuknya. Monopod adalah makhluk dalam mitologi kuno yang hanya memiliki satu kaki besar. Kata monopod diterjemahkan menjadi satu kaki dalam bahasa Yunani. Mereka juga disebut skiapod
yang berarti kaki bayangan. Hal ini karena menurut beberapa cerita, orang-orang ini memiliki kaki yang sangat besar sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai payung untuk membantu mereka bersembunyi dari sinar matahari. Mereka akan berbaring telentang dengan kaki terangkat, kalau-kalau mereka terjebak dalam panas yang menyengat. Jangan hiraukan kaki yang terbakar. Mereka pertama kali disebutkan dalam sebuah drama pada tahun 414 sebelum Masehi. Ada pula yang menulis tentang kisah-kisah para pelancong yang bertemu dengan monopod di India, dan mereka menggambarkan orang-orang ini memiliki satu kaki, tapi kaki yang bisa digunakan untuk melompat dengan mudah untuk berkeliling. Tidak ada daftar makhluk aneh yang mirip manusia yang lengkap tanpa Putri Duyung. Mereka digambarkan sebagai makhluk mitos yang hidup di laut dan biasanya digambarkan memiliki tubuh bagian atas seperti wanita dan ekor ikan di bawah pinggang. Dalam budaya yang berbeda, Putri Duyung melambangkan kehidupan dan kesuburan atau bahaya dan kehancuran. Legenda Putri Duyung yang paling awal diketahui berasal dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam cerita ini, roh Atargatis ingin tinggal di laut, tapi teman-temannya tidak mengizinkannya untuk menyerah pada kecantikannya. Jadi, mereka memilih penampilan setengah manusia, setengah ikan. Ada juga cerita rakyat tentang Putri Duyung di Inggris kuno, tetapi tanpa ilustrasi. Dalam cerita pelaut, Putri Duyung dapat melambangkan keberuntungan dan tragedi. Karena para pelaut menghabiskan banyak waktu di laut, dan terkadang mereka tidak memiliki kegiatan, tidak heran mereka mulai percaya pada sosok yang mengendalikan cuaca. Putri Duyung dipandang sebagai sosok yang menarik sekaligus berbahaya, seperti laut itu sendiri yang mencerminkan sifat air yang tak terduga dan mendebarkan. Kami tidak memiliki bukti bahwa Putri Duyung ada saat ini, tetapi beberapa orang melakukan yang terbaik untuk membuat bukti selama bertahun-tahun. Pernah mendengar tentang Putri Duyung Fiji? Itu adalah makhluk rekaan yang diperkenalkan oleh pemain sandiwara Amerika, P.T. Barnum, pada tahun 1840-an. Ia ditampilkan di New York, Boston, dan London, dan menarik banyak perhatian publik. Itu bukan satu-satunya dari jenisnya, dan yang aneh adalah Putri Duyung palsu ini bahkan tidak cantik. Beberapa di antaranya dibuat dengan menempelkan ekor ikan ke tulang kera atau monyet. Republik Dominika memiliki makhluk mitologi misterius yang mirip manusia. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang tinggal di hutan yang digambarkan memiliki rambut hitam panjang. Tapi inilah yang menarik. Wanita ini dikatakan memiliki kaki yang terbalik. Meskipun cukup pendek, wajahnya digambarkan sangat cantik, terutama matanya. Namanya adalah La Ciguapa. Dia dianggap sebagai makhluk nokturnal dan kamu tidak dapat memprediksi pergerakannya berdasarkan jejak kakinya, karena posisi kakinya. Diperkirakan juga bahwa untuk melihatnya, kamu harus mencarinya di malam hari, tetapi hanya ketika ada bulan purnama. Selalu ada saja. Dan kamu juga membutuhkan seekor anjing untuk membantu. Ada banyak variasi dalam ceritanya. Cerita lain mengatakan bahwa dia adalah makhluk pemalu yang akan melarikan diri saat melihat manusia. Dia dikenal tidur di pohon dan memakan ikan dan buah-buahan. Kamu pasti sering mendengar tentang kurcaci dalam mitologi Norse. Dalam banyak kisah Eropa Utara, kurcaci digambarkan sebagai makhluk yang secara fisik lebih kecil daripada kebanyakan orang, tetapi juga sebagai pandai besi yang terbaik. Mereka bertanggung jawab untuk membuat alat-alat canggih yang membantu para pahlawan dalam pencarian mereka. Beberapa kurcaci juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Mereka sering mengambil bentuk benda mati seperti jarum, serta makhluk seperti ikan dan berang-berang. Kisah-kisah kurcaci ini mungkin memiliki beberapa fakta sejarah yang mendukungnya. Pada zaman perunggu, para penambang yang berada di Eropa bagian selatan perlahan-lahan kehabisan timah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat perunggu. Ketika mereka mencari lebih banyak persediaan, mereka pindah ke barat laut, di mana lebih banyak timah tersedia. Para penambang ini lebih pendek daripada kebanyakan orang Eropa Utara, dan ciri-ciri mereka termasuk kulit yang lebih gelap serta rambut dan jenggot yang lebih lebat. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik tentang logam dan bagaimana menambang dan menggunakannya untuk membuat peralatan yang diperlukan. Tidak heran jika mereka sangat mengesankan para tamu, sampai-sampai mereka percaya bahwa para penambang itu sakti.